Pemerintah Indonesia dengan penuh rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki, dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Sembilan WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang sempat ditahan oleh militer Israel telah dibebaskan dan berada di Turki untuk selanjutnya dipulangkan ke tanah air. Namun kepulangan mereka cukup menyisakan banyak pertanyaan. Bagaimana kronologi pembebasannya? Benarkah mereka sempat mengalami kekerasan fisik selama ditahan? Di tengah sorotan dunia internasional, Kementerian Luar Negeri RI pun bergerak cepat menyusun strategi diplomasi dan pemulangan agar seluruh WNI bisa kembali dengan selamat. Lantas bagaimana strategi Kemenlu selanjutnya? Kita bahas. Alhamdulillah hari ini bersama-sama 9 saudara-saudari kita yang bergabung dalam misi GSF Global Sumut Flotilla telah bersama kami dalam kondisi sehat walafiat walaupun mereka selama 3-4 hari mengalami kekerasan fisik, ada yang ditendang, dipukul, atau disetrum. Nanti kami akan atur kepulangan saudara-saudara kita ke tanah air dalam kesempatan pertama. Puji syukur ke-9 WNI selamat dan kini dalam perjalanan kembali ke tanah air. Namun perjalanan mereka sejak ditangkap hingga dibebaskan tidak mudah. Awalnya 9 WNI dalam armada Global Sumut Flotilla ditangkap militer Israel dalam rentang Senin hingga Selasa 18 hingga 19 Mei 2026. Mereka kemudian ditahan otoritas Israel dan sempat dibawa ke pelabuhan Asdod. Selama berada di sana, mereka menjalani pengecekan dokumen, interogasi, serta pemeriksaan terkait kemungkinan hubungan dengan organisasi teroris, kriminal, atau kepemilikan senjata. Selama masa penahanan, Perwakilan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Istanbul menerima konfirmasi bahwa para WNI mendapat perlakuan tidak manusiawi dan mengalami kekerasan fisik seperti dipukul, ditendang, hingga disetrum. Pada Rabu 20 Mei 2026, berbagai upaya diplomatik dan pembebasan mulai diintensifkan. Kemenlu mengoptimalkan jalur diplomasi melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Aman, dan KJRI Istanbul. Diplomasi juga dilakukan bersama mitra internasional termasuk tim hukum pendamping relawan bernama adalah Pusat Hukum Hak Asasi Minoritas Arab di Israel. Di hari yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan deportasi terhadap seluruh aktivis sekitar 430 orang dalam armada GSF yang ditangkap Israel. Langkah itu dilakukan setelah dugaan perlakuan kasar aparat Israel terhadap para aktivis menyebar luas dan ramai diperbincangkan di media sosial. Sehari kemudian, Kamis 21 Mei, Konjen RI di Istanbul mengumumkan bahwa 9 WNI yang ditangkap telah tiba dengan selamat di Turki dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Sebelum kembali ke Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Turki Ahmad Rizal Purnama menyebut para WNI akan menjalani proses testimoni, visum, dan tes kesehatan oleh otoritas Turki. Ke-9 WNI juga menjalani prosedur verifikasi dan forensik di Institut Kedokteran Forensik Istanbul untuk pengumpulan bukti dugaan kekerasan fisik yang mereka alami saat ditahan. Pada Jumat 22 Mei, Menlu Sugiono menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memastikan proses pemulangan seluruh WNI berjalan lancar agar dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan sesegera mungkin. Sahabat Kompas, kita tentu berharap ke-9 WNI dapat segera tiba dengan selamat di Indonesia. Tak kalah penting, pemulihan fisik dan psikis mereka juga perlu menjadi perhatian. Kasus ini menunjukkan bahwa misi kemanusiaan ke wilayah konflik bukan hanya penuh risiko, tetapi juga menjadi ujian bagi diplomasi internasional dan perlindungan negara terhadap warganya.